Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, kami telah memuji Engkau, telah menikmati ibadah ini dengan puji-pujian yang luar biasa, menyambut kedatangan Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan di malam hari ini. Pada waktu kami mendengarkan firman-Mu, mohon urapan-Mu atas kami semua, supaya kami memahami kebenaran firman Tuhan di malam hari ini. Hamba-Mu terbatas, tetapi kiranya Tuhan mampukan, Tuhan yang Kau pakai menjadi alat-Mu di malam hari ini, sehingga apa yang hamba-Mu sampaikan kepada umat Tuhan di malam hari ini bersumber dari Tuhan. Kami berdoa, kami menolak segala macam kuasa setan dalam bentuk apapun yang mengganggu waktu penyampaian firman Tuhan di malam hari ini. Dan kami semua siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Baik, puji Tuhan. Shalom. Sekali lagi shalom. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, pertama-tama terima kasih untuk Bapak Gembala di tempat ini dan seluruh jemaat yang memberikan kepercayaan kepada saya untuk menyampaikan firman Tuhan kepada kita semua. Dan saya percaya sampai hari ini tanggal 13 pasti di antara kita semua sudah ikut Natal, merayakan Natal lebih dari satu kali. Bahkan saya kalau dapat banyak undangan sampai saya bingung saya mau ikut yang mana. Akhirnya saya bikin keputusan, saya tinggal saja di rumah dan saya baca Alkitab saja, daripada ikut yang di sini nanti yang di sana tersinggung. Jadi lebih baik saya di rumah saja. Tapi kita ke setiap acara Natal di tahun ini, maka kita pasti akan membicarakan satu nama, yaitu Immanuel. Dan firman Tuhan di malam hari ini terdapat di dalam Matius pasal 1 ayatnya yang ke-23. Kita baca semua ayat ini saja dari pasal 1 ayat 18 sampai dengan ayat ke-25. Saya baca ayat 18, Bapak Ibu baca ayat 19, dan kita silih berganti sampai ayat yang ke-25. Semua dapat firman Tuhan ini. Amin. Kelahiran Yesus Kristus ayat 18. Kelahiran Yesus Kristus adalah sebagai berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena itu suaminya seorang lembut hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya dengan kaummu, ia langsung menceraikannya dengan dia. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau menamakan dia Yesus, karena dia adalah menyelamatkan umatnya dari dosa. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak dari itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Tetapi tidak bersetubuh dengan Yosef, sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Puji Tuhan, demikian firman Tuhan di malam hari ini. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, hari-hari ini atau tahun 2020 ada sesuatu yang terjadi di seluruh dunia. Dulu waktu Natal itu, tahun-tahun sebelumnya orang datang ke gereja tuh tidak pakai yang namanya masker. Tetapi sekarang semua ke gereja harus pakai masker, duduk jaga jarak. Dan itu momen ini membuat anak-anak yang lahir di tahun 2020 ini diberi nama sesuai dengan tragedi yang terjadi di tahun ini. Misalnya
Kalau beberapa waktu lalu saya dengar di berita, ada orang di Arab, anaknya diberikan nama Salma Covida. Kenapa? Karena dia lahir di situasi COVID. Ketika sampai di Amerika, ada orang di Amerika yang kasih anak namanya Waldan Corona. Keren kan? Orang Amerika. Lari sampai di Jepang, ada orang yang kasih anak namanya Romona Corona. Lalu kalau sampai di Jawa atau Indonesia, ada yang namanya Coronawati. Nah, saudara, nama-nama ini diberikan karena momen. Dulu ada satu orang yang dia fans sekali sama yang namanya Ortisan Salosa. Kalau Ortisan Salosa itu dia punya tendangan bola tuh dikasih nama tendangan Sajojo. Dia bisa kasih gol, lalu pokoknya dia tendangan. Makanya ada satu anak yang waktu itu lahir bapaknya kasih nama anaknya itu gol, tapi gol Sajojo, jadi dia kasih anaknya namanya Golojo. Gol Sajojo, jadi dia kasih singkat saja Golojo. Kenapa dia kasih nama Golojo? Karena momen. Amin. Nah, hari ini kita bicara tentang yang namanya Immanuel. Immanuel ini dia diberikan nama dengan Immanuel karena Yesus diberi nama Immanuel karena berhubungan dengan tanggung jawab yang harus diselesaikan oleh Yesus bagi manusia. Jadi bukan diberikan nama Immanuel karena momen, tidak. Tapi diberikan nama Immanuel karena ada tanggung jawab besar yang dipikul oleh Yesus bagi dunia. Desember ini pasti ada orang ibu-ibu yang lahir. Pasti dua nama yang termeleset itu Maria atau tidak Yusuf. Karena Desember. Beberapa anak yang lahir di bulan Desember saya kasih nama mereka semua yang laki-laki, saya kasih nama Immanuel. Ada yang bilang begini, Om Pendeta yang doakan dia kasih nama dia Frankie saja. Saya bilang tidak. Frankie itu lahir di Februari, huruf F. Ini dia lahir di Desember, jadi kasih nama Immanuel. Kalau perempuan, kasih nama dia Yusuf. Kalau perempuan tidak lari dari Maria, itu sudah pasti. Nah, Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasih oleh Tuhan Yesus, sekali lagi, Yesus diberikan nama Immanuel bukan karena momen, tapi karena ada tanggung jawab besar yang harus diselesaikan oleh Yesus bagi manusia di tengah-tengah dunia ini. Malam ini kita akan sama-sama mau melihat apa tanggung jawab yang dikerjakan oleh Immanuel. Sekali lagi, Yesus diberikan nama Immanuel karena ada tanggung jawab besar yang harus diselesaikan oleh Yesus di tengah-tengah dunia ini. Ada 3 hal yang saya temukan ketika merenungkan kehadiran Yesus Kristus di tengah-tengah dunia ini. Ada 3 hal yang saya temukan berhubungan dengan nama ini. Yang pertama, Yesus diberikan nama Immanuel karena Immanuel itu menyertai hidup manusia selama dunia ada. Kita bersyukur karena Yesus ada bersama-sama dengan kita. Amin. Saya sungguh-sungguh bersyukur karena Yesus bisa lahir di tengah-tengah dunia ini. Dan bukan dia lahir begitu saja. Dia hadir untuk menyertai kita selama kita hidup di dunia ini. Kalau kita baca di ayat 23, di sana dikatakan begini, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Firman Tuhan katakan Immanuel itu artinya Allah menyertai kita. Nah, saudara, kenapa Allah menyertai kita? Karena manusia tidak bisa hidup tanpa Tuhan di dunia ini. Setuju? Jangan bilang, karena saya sudah hidup dengan Tuhan juga tidak apa-apa mau. Tanah ini saya punya tanah ada. Mendoafi yang kuasa di sini.
Kadang kita lupa, kita terlalu sombong sampai kita katakan bahwa tidak ada yang jago di dunia ini. Hanya saya saja, tidak bisa. Allah begitu mengasihi kita dan Allah tahu bahwa manusia hidup di dunia ini tidak bisa hidup begitu saja. Harus ada pribadi yang bertanggung jawab atas hidupnya, dan pribadi itu namanya Immanuel. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu lihat ikan keluar dari laut, kira-kira air menyesal tidak? Tiba-tiba ikan lompat ke pantai, kira-kira air menyesal tidak? Air bilang, pergi kamu keluar, kamu mati sudah, terserah kau. Ikan hidup tanpa air. Begitu pula juga dengan tanah ini. Kalau kira-kira tanah kayu yang kita tanam di atas tanah itu tiba-tiba tercabut sendiri, kira-kira tanah menyesal tidak? Tanah bilang, kamu tak lepas, tapi kau pasti mati tanpa saya yang disebut dengan tanah ini. Demikian juga dengan hidup kita. Kita tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Kita sungguh-sungguh membutuhkan manusia, sungguh-sungguh membutuhkan yang namanya Yesus. Nah, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, kalau kita lihat dalam Kisah Rasul pasal 17 ayat 28 katakan begini. Sebab di dalam Dia kita hidup, kita bergerak, kita ada, seperti yang telah juga dikatakan oleh pujangga-pujanggamu, sebab kita ini dari keturunan Allah juga. Saya ulangi ini kata-kata Paulus dalam Kisah Rasul ini. Sebab di dalam Dia kita hidup, kita bergerak, dan kita ada. Ketika saya menemukan firman Tuhan ini, hanya satu kata yang muncul dalam pikiran saya adalah puji Tuhan. Tuhan baik, sehingga Yesus lahir bagi kita. Nah, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, karena Yesus kita bisa hidup. Apa maksudnya? Dalam teks Yunaninya itu dipakai kata sao. Sao itu artinya kita enjoy dengan hidup dan menikmati hidup ini sepanjang kita ada di tengah-tengah dunia ini. Kita enjoy, tidak punya uang juga tetap enjoy. Kita selalu bersukacita, dan kehidupan kita itu, kehidupan yang kita nikmati itu hari ke hari, dia bukan semakin turun tapi semakin luar biasa. Ketika manusia lahir ada di dunia ini, dia melewati 3 momen. Yang pertama, manusia itu lahir. Yang kedua, manusia itu hidup. Lalu kemudian manusia mati. Ada yang bilang begini, tapi kan ada bayi yang lahir keluar langsung mati. Sebelum dia mati, dia sudah menikmati kehidupan di dalam perut mamanya. Nah, tapi saya bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan memberikan kepada kita penyertaan sehingga kita bisa menikmati hidup ini, bisa menikmati tahun ini dengan sukacita yang luar biasa. Hari-hari ini COVID luar biasa. Tapi kira-kira ada yang buang anduk di tahun ini? Saya bersyukur karena COVID. Dulu saya mengajar itu saya capek sekali, saya harus dari rumah ke kampus mengajar, capek pulang pergi. Tapi sekarang saya tinggal di kamar saja, duduk santai saja, mengajar saja, dan saya bilang ini adalah bagian yang namanya hidup, enjoy. Makanya dulu kami bagi-bagi sembako kepada orang-orang di kampung. Kebetulan saya juga ketua Bamuska, saya kasih sembako kepada orang-orang. Mereka bilang, Bapak ini dari mana? Ini dari COVID. Mereka katakan, Tuhan Allah yang telah memberkati COVID, kasih COVID umur panjang. Karena apa? Karena COVID ini semua dapat yang namanya sembako gratis. Saya bilang, COVID itu penyakit berdia pernah bagus sampai COVID. Nah, Bapak Ibu, dalam situasi COVID ini kita masih enjoy sampai hari ini. Itu karena Allah menyertai kita. Tetapi juga di sana dikatakan karena Yesus kita juga mengalami namanya bergerak.
Bergerak itu berbicara tentang bagaimana sepanjang hidup kita mengalami pergerakan-pergerakan dari yang satu ke yang berikutnya. Fakta yang kita alami di dalam jemaat, di dalam situasi kita di tempat ini, Bapak Ibu yang hadir di sini, salah satu hal yang kita alami semua adalah di tahun ini Tuhan kasih kita yang namanya usia bertambah. Amin. Desember di sini ada yang Desember besok, bulan ini ada yang ulang tahun di bulan ini. Ada tanggal 9 sudah lewat. Itu berarti kita semua telah mengalami pergerakan dari 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Tidak ada orang yang sudah kumis, sudah putih, sudah pakai tongkat jalan begini bertanya, "Tete usia berapa?" "Saya baru 1 tahun." Kan tidak mungkin. Tete itu akan bilang, "Saya bentuk begini, saya sudah 80 tahun." Berarti Tete itu dia mengalami pergerakan dari 0 tahun sampai dengan 80 tahun. Dulu kita tidak punya gelar, tapi hari ini kita punya gelar. Dulu kita tidak punya pekerjaan, tapi hari ini kita punya pekerjaan. Dulu kita tidak punya NIP, tapi hari ini kita punya NIP. Kita telah mengalami pergerakan-pergerakan. Itu karena apa? Karena Tuhan menyertai kita. Amin. Saya bersyukur. Saya dulu mulai pelayanan, hidup susah sekali. Salah satu momen yang saya selalu ingat itu, saya dan istri kami makan nasi salju. Bapak Ibu pernah makan nasi salju? Nasi salju itu begini, taruh nasi putih, kukur kelapa, tabur di atas nasi putih itu, maka dia akan seperti salju. Waktu itu kami makan, saya tidak apa-apa. Saya rasa saya ini anak yang hidup di jalan makan sembarang-sembarang, dia tidak apa-apa, perut tidak ada masalah. Tapi anak dengan istri saya agak khawatir. Waktu kami makan itu selesai, saya pegang piring dengan makanan itu, saya angkat ke atas, saya bilang, "Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, ingat baik-baik, saya ini pendeta. Kenapa saya harus pulang makan model-model begini kah? Lebih baik saya tinggal di satu tempat di pihak sana. Saya makan ikan dan segala macam pasti lebih enak di sana. Kenapa saya di sini baru makan model begini? Mulai hari ini saya tidak boleh makan model begini lagi." Hari ini saya tidak pernah makan nasi salju lagi. Bahkan saya berusaha hari ini, saya kasih usaha berat badan. Tadi saya pakai baju ini, saya bilang sama istri saya, "Ma, enak sekali saya pakai baju ini. Kemarin itu tidak bisa, pasang ini saya setengah mati." Saya berusaha kasih turun saya ke badan karena Tuhan terlalu semangat sampai kasih badan lewat terus. Dan dulu kurus itu sampai lewat lebih. Bapak Ibu, kita semua tahun ini mengalami pergerakan berkat dari Tuhan. Itu karena siapa? Itu karena tanggung jawab besar yang diberikan oleh Allah melalui Yesus Kristus yang namanya Immanuel itu. Kalau saya katakan siapa yang tidak bergerak stagnasi di sini, saya rasa saudara tipu. Saya tidak punya uang, saya tidak punya pekerjaan, saya sekarang tidak punya apa-apa, tapi ingat, napas jalan terus, toh. Iya toh. Jadi barang bergerak terus, bola orang bilang apa? Bola jalan terus. Bola tidak pernah berhenti, bola jalan terus. Itu karena ada imannya. Tanggung jawab yang luar biasa besar. Bapak Ibu baca di Mazmur bilang begini, "Sesungguhnya Tuhan Allah itu tidak pernah tertidur, tidak pernah terlelap." Gara-gara kita ini saja. Anak saya bilang, "Bapak, orang mabuk juga Tuhan kira-kira tidur atau tidak?" Itu karena dia mabuk juga Tuhan kasih tidur di parit, bangun besok. Sebenarnya kita adalah bikin capek Tuhan, betul kan tidak? Bikin dosa, Tuhan masih jaga. Bikin dosa di tempat-tempat gelap, Tuhan terlalu baik sampai menyertai kamu. Kita orang yang bikin dosa di hutan pulang kembali ke rumah dengan selamat. Tuhan itu Immanuel. Dia punya tanggung jawab yang begitu besar untuk menyertai kita. Itulah sebabnya kita kalau buat sesuatu atau kita tidak bersyukur tentang pribadi yang namanya Yesus itu, sesungguhnya kita disebut anak-anak yang kurang sopan. Kita juga lihat ada yang namanya katakan dalam Paulus juga katakan bahwa karena Yesus kita bisa ada sampai saat ini. Ini berbicara tentang bagaimana kita ada pada tahap terbaik hari-hari ini. Itu semua karena
Tuhan. Ada orang yang kemarin saya beberapa kali saya berdoa dengan dia lewat telepon. Dia hanya bilang kepada saya, Bapak Pendeta, di tahun 2020 ini hanya satu kata yang saya mau katakan kepada Tuhan itu terima kasih dan ucapan syukur tak terhingga. Karena Tuhan ambil saya dari tahap 0 sampai kepada puncak ini, dan saya merasa bahwa saya sangat berutang kepada Tuhan. Contoh yang tadi saya katakan, kalau saya melihat saya punya masa perjalanan yang lalu tuh kasihan sekali. Natal begini, saya biasa ambil istri saya pergi ke lapangan di pasar, karena di situ tuh pakaian yang paling murah-murah di situ. Mau masuk ke toko yang orang antre ribut, saya rasa tidak bisa karena tahu saya tidak punya apa-apa. Mau beli juga bolak-balik harga, saya harap baju itu saya lihat harganya, saya bolak tetap 50.000, balik lagi tetap 50.000. Saya harap saya bolak-balik begini dia turun 20.000 kata ada. Dia tetap di situ. Tapi sekarang Maito bilang pasang mau beli ini, beli saja. Barang apa jadi? Bukan sombong, tapi Tuhan telah antar saya sampai di tahap ini. Tuhan juga antar Bapak Ibu sampai tahap ini. Itu semua karena imannya. Yesus bukan hanya pikir kita masuk ke surga, tidak, tapi dia berpikir tentang masalah kehidupan kita di tengah-tengah dunia ini. Itulah sebabnya dia berusaha supaya kita hidup, dia berusaha supaya kita bergerak, tetapi juga dia berusaha supaya kita bergerak sampai tahap tertinggi. Amin. Rancangan Tuhan itu tidak pernah berubah, tidak pernah gagal atas kehidupan kita. Melihat pelayanan di tempat ini, kalau disuruh cerita, pasti Bapak Gembala tahu mulai dari nol. Tapi hari ini dalam keadaan seperti ini sudah kemajuan yang luar biasa. Tapi tidak akan stagnasi di sini, akan bergerak, akan bergerak, akan bergerak terus. Kehidupan keluarga kita juga seperti itu. Akan pergerakan dari Tuhan itu akan terjadi dalam hidup kita. Itulah sebabnya jangan sekali-kali lepas dari yang namanya Tuhan Yesus. Bapak Ibu pernah lihat monyet gendong ini? Apa? Anak baru lompat ke tidak? Pernah lihat ke tidak? Kalau teori ini, kalau Bapak Ibu lihat itu, kalau monyet lompat dengan anaknya itu, yang kira-kira peluk kuat sekali itu siapa? Induknya peluk anaknya sambil lompat sekuatnya, atau anaknya yang peluk induknya? Anaknya peluk induknya. Dia mama mau koprol 100 kali kata perlu. Anak kau lepas, kau hancur. Iya toh? Dia mama terpusing. Tingkat 50 tinggi 50 ke dari 100 ke 50 dia tinggal ini saja. Koprol saja. Anak punya tanggung jawab itu peluk kuat-kuat. Kau terlepas, kau akan alami yang namanya huruf M. Apa? Mati. Sebenarnya teori ini kita harus pegang juga. Kita harus peluk Tuhan kuat. Kau berani terlepas, kau M. Bukan merdeka, mati. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, sekali lagi tentunya kita berterima kasih kepada Tuhan karena begitu besar kasihnya bagi kita. Tugas Bapak Ibu lihat ini ada orang tua yang ajar anaknya untuk melakukan yang namanya akrobat. Setelah anak ini diajar oleh ayahnya, lalu kemudian dengan berjalannya waktu, anak ini punya posisi sekarang seperti ini. Sudah tidak didampingi lagi oleh bapaknya. Bapaknya dari jauh, lalu kemudian beberapa meter dia sambil tinggal lihat saja anaknya jalan. Anaknya gugup tidak? Tidak gugup karena bapaknya ada di sampingnya. Saya bayangkan setelah anak ini selesai belajar, lalu bapaknya bilang begini, anak kau jago sekali. Terus anaknya pasti bilang begini, siapa dulu dong bapakku?
Kalau Tuhan Yesus bilang, anak-anakku, kamu mantap sekali. Maka kata-kata yang kita juga bilang adalah, siapa dulu dong? Immanuel. Amin. Tuhan menyertai kita. Suatu saat saya ajar anak saya untuk belajar berenang. Anak saya bilang begini, Bapak, salah satu ciri orang biak itu apa? Salah satu ciri orang biak itu tahu berenang. Kau marga korwa, orang tahu kau pasti itu nabi. Tapi kalau kau tidak tahu berenang, kau bikin malu. Dan suatu saat saya ajar anak saya ambil dia ke Kali Biru. Sampai di Kali Biru saya ajar dia berenang. Waktu mamanya ada duduk di pondok, kemudian ada duduk dengan satu ibu. Lalu saya dengan anak saya di pinggiran Kali Biru. Anak itu waktu dia usia 4 tahun, saya pegang dia dan saya lempar dia jauh sekali. Saya perhatikan, anak itu mulai belajar berenang sampai pas dia mau tenggelam. Saya kesana dulu dia. Saya ambil dia ke tepi kali itu. Anak itu bilang begini, Papa, lempar saya sekali lagi tapi paling jauh lagi. Saya pegang, saya lempar dia paling jauh lagi. Ibu yang duduk di pinggir istri saya, dia bilang, orang itu gila kan? Dia tidak tahu kalau Mace ini dia punya suami sama saya. Si Petra ini dia berenang sampai mau tenggelam, sudah mata putih, saya pergi lompat pegang dia lagi. Saya ambil dia ke tepi pantai, tepi kali itu, dia bilang lagi, Papa lempar saya lagi paling jauh lagi. Saya lempar dia paling jauh lagi. Mama itu bilang lagi, ih orang itu gila kan? Saya istri dengar saja. Saya pergi ambil anak itu lagi. Baru saya tanya dia begini, Petra, kamu tidak takut tenggelam kah? Dan anak itu bilang, Petra tidak takut, karena kalau Petra tenggelam kan pasti Papa tolong. Waktu saya ambil anak itu sampai ke mamanya untuk kasih minum, Mace itu dia punya mata bisa, laki-laki yang tadi saya bicara ribet ya, ternyata dia punya es. Saya bilang ini sama itu untuk orang Jawa, kalau dia orang tanah, pasti kami sudah proses di atas pondok di sana. Bapak ibu anak itu dia suka cita sekali, walaupun dia orang lihat hampir dia tenggelam, tapi dia bilang Papa lempar lebih jauh lagi karena dia tahu papanya ada di sampingnya. Hari ini kalau kita ada punya masalah itu kita bilang Tuhan tambah kasih masalah lagi. Maunya tinggal minta berkat terus. Minta Tuhan kasih masalah tambah banyak lagi, tidak apa-apa. Tuhan bilang saya tidak pernah meninggalkan kamu, saya selalu menyertai kamu. Puji Tuhan, kita punya Immanuel. Amin. Tugasnya besar, dia menyertai kita. Jangan percaya sama satpam, jangan percaya sama polisi, itu ngomong kosong. Dokter jaga kita baik-baik. Tuhan jaga kita luar biasa 24 jam tanpa kita kasih gaji dia. Tugas yang kedua adalah Immanuel menjadi mediator antara Allah dan manusia. Nah, kalau ada satu orang itu disebut sebagai mediator, berarti dia punya tugas itu hadir untuk menyelesaikan persoalan. Mediator itu harus selalu ada atau dia selalu menyertai orang-orang yang berkonflik untuk menemukan solusi terbaik. Pertanyaannya adalah, dalam sejarah manusia itu pernah konflik dengan Tuhan tidak? Pernah konflik tidak? Ada konflik besar di mana? Di Taman Eden. Kita bersyukur sekali karena Immanuel dia menjadi mediator, menyelesaikan persoalan antara manusia dengan Allah. Roma 3 ayat 23 katakan begini, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Ada persoalan besar di sini.
Saya bayangkan waktu lihat Allah melakukan Adam di Taman Eden itu luar biasa sekali. Kalau saudara baca Kejadian pasal 1, pasal 2 khususnya itu, Tuhan ambil Adam taruh di Taman Eden. Lalu kemudian Tuhan kasih sungai yang mengalir. Tuhan bilang, kau nikmati taman ini. Saya kalau pulang ke Genyew di pinggiran danau itu, saya walaupun capek kerja di kantor atau bagaimana, kalau saya sudah lewat Sentani ke sana itu, saya capek hilang. Ada beberapa teman-teman bilang begini, Pak Korwan dia tercapek, kan dia pulang pergi Sentani, dia pulang Genyew tercapek kan. Ini yang membuat saya selalu segar karena sudah setelah keluar dari danau ini, kota Abe, kota Sentani, dan mulai ke Genyew putar di pinggir danau itu, saya segar sekali karena lihat pemandangan yang bagus, kena angin yang segar. Apalagi di taman ini itu luar biasa. Tapi di dalam situasi yang indah itu, enak itu, iblis datang buat persoalan besar. Manusia dengan Allah yang tadinya mereka sama-sama komunikasi dan lain, hubungan itu bubar. Karena apa? Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Sepanjang perjalanan itu tidak ada orang yang menjadi pribadi yang mendamaikan manusia dengan Allah. Hanya Yesus Kristus yang disebut dengan Immanuel itu. Yohanes bilang begini, 14 ayat 6, kata Yesus kepadanya, Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yesus menjadi mediator. Tanpa Yesus kita tidak akan berhadapan dengan Allah. Kita tidak akan pernah melihat Allah. Bahkan kita punya cita-cita untuk masuk surga itu tidak ada. Tapi kita bersyukur karena ada Tuhan Yesus. Suatu saat saya nonton bola di Mandala. Beberapa waktu 5-6 tahun lalu tuh, saya paling gila nonton bola. Sampai saya pernah konflik dengan istri saya karena saya curi uang anak saya, uang yang seharusnya beli susu. Saya curi diam-diam, ambil pergi beli beli tiket dan saya nonton bola. Suatu saat ada satu bapak itu badan besar sekali. Dan ternyata dia tidak punya tiket. Bayangkan tembok di Mandala itu tinggi 3 meter lebih. Macam porong, dan dia berusaha untuk panjat tembok itu. Jadi waktu dia lari sampai mau lompat begini tidak bisa karena dia porong itu tak kandas di tembok dan dia terpias kembali. Tapi saya kenal bapak itu. Pertama dia gagal, lompat tak tidak bisa. Kedua dia gagal, ketiga dia gagal. Saya katakan kepada dia, kawan, bila saya kaget sekali. Kau mau apa? Dia bilang, aduh saya menonton bola, tapi saya tidak punya uang tiket. Tidak lama angkatan laut datang pegang dia. Kau lompat-lompat, bikin apa di sini? Bikin malu, badan besar belum ada uang beli tiket. Mereka waktu mulai panas-panas di situ saya masuk. Saya bilang sama dia, kawan, saya ada tiket 2, jadi kau tidak usah macam-macam dengan angkatan laut, kenapa dapat otak? Itu nak masuk sudah 2 tiket ini. Waktu kemudian masuk sampai dulu di stadion. Waktu mulai nonton bola dan dia katakan kepada saya, kawan, kau benar-benar Mesias. Kau menjadi juru selamat untuk saya. Kalau terada ajar sama angkatan laut orang. Saya bilang hari ini kau jangan bikin malu. Orang lihat kau punya penampilan saja, pakaian saja buang dalam. Celana panjang dia pakai sepatu mantap bersama di Mandala, masa kau mau lompat? Tidak bisa begitu. Tapi sampai hari ini waktu dia lihat saya, dia selalu kalau kami dua ketemu dia selalu bilang begini, kawan ingatkan kata laut orang. Memori itu keluar terus. Tapi dia bersyukur karena saya bisa ketemu dengan dia. Sebenarnya kita tidak layak untuk masuk surga. Tapi ada orang yang berjuang menjadi mediator untuk kita. Memediasi kita antara Allah dan kita dan Allah. Sehingga kita punya sesuatu yang besar. Nah, Bapak Ibu yang Yesus kasih,
Immanuel itu ketika Tuhan menjadi mediator untuk kita dan dia mediasi antara manusia dengan Allah, maka hari ini kita menyebut Allah sebagai Bapa kita. Kalau Yesus tidak hadir sebagai Immanuel, hari ini kita menjadi musuhnya Allah. Amin. Bahkan firman Tuhan bilang begini, kalau baca ke-10 firman Tuhan bilang apa? Jangan menyebut Allahmu dengan sembarangan. Artinya kalau kita sebut Yesus, Yesus, kita sebut Allah, Allah. Jangan sebut Bapa. Tapi hari ini kita panggil dia Bapa. Bahkan ada dulu waktu saya masih kecil, Bapak saya ajar saya berdoa, dia selalu bilang, Tete manis, saya mau tidur, Tete manis tolong saya. Terlalu akrab. Hari ini kita panggil Yesus itu sebagai Bapa, itu karena karya terbesar dari yang namanya Immanuel. Dan kalau kita panggil dia Bapa, berarti hari ini kita hidupnya enjoy. Karena apa? Ada satu pribadi yang kita yakini dia sebagai Bapa, dia akan bertanggung jawab dalam hidup kita. Selalu pagi-pagi saya selalu senang dengan lagu ini. Bapa, Engkau sungguh baik. Itu saya punya lagu kesukaan. Setiap pagi saya bangun pagi, lagu itu yang saya menyanyi. Saya punya tetangga, dia berbeda. Selalu dia putar lagu-lagu pagi-pagi. Daripada sakit hati, lebih baik sakit gigi. Dia orang Kristen, tapi dia model seperti itu juga. Dia waktu berdoa, dia berdoa favorit itu apa? Bapa kami di dalam surga. Kita bersyukur karena Immanuel itu hadir dan membuat kita panggil Allah menjadi Bapa kita. Lalu kemudian hasil mediasi itu membuat Allah memanggil kita sebagai anak-anaknya. Bersyukur sekali. Amin. Kita bersyukur kepada Tuhan Yesus. Waktu Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa, Allah datang bilang apa? Dia datang panggil begini, anakku Adam, di manakah engkau? Kan tidak panggil begitu. Langsung dia panggil, Adam, Adam, kau di mana? Adam jawab, saya ada di sini. Tapi tidak panggil, tidak jawab begini, ya Bapa, tidak. Tapi hari ini Yesus panggil, Allah panggil kita anak-anakku. Dan kalau Allah memanggil kita anak-anak, maka dia akan bertanggung jawab dalam kehidupan kita 100%. Amin. Kita bersyukur karena kita punya Bapa yang baik. Dan hasil mediator dari Yesus itu membuat kita menjadi ahli waris Allah. Artinya apa? Ada hak-hak yang kita terima dari Tuhan. Tuhan kasih kita berkat, Tuhan kasih kita masa depan yang terbaik. Suatu saat kita akan masuk ke dalam kerajaan surga. Itu karena apa? Kita menjadi ahli warisnya. Dan ingat, Tuhan tidak menganggap kita sebagai anak. Sekali lagi, Tuhan tidak menganggap kita sebagai anak, tapi benar-benar Tuhan menjadikan kita sebagai anak. Kalau Tuhan menganggap kita sebagai anak, itu kami anak karena hubungan keluarga. Dia punya persoalan, dia urus sendiri. Kalau Allah menganggap kita sebagai anak, tapi kalau dia menjadikan kita sebagai anak, kalau kita jatuh, pasti Tuhan akan menolong kita. Makanya ada domba yang hilang itu 99 ada tinggal satu. Tuhan Yesus tidak bilang begini, pegang satu saja dikasih tinggal sudah. Masih ada 99. Satu pun penting. Tuhan Yesus pergi ambil dia. Makanya kita rambut keriting, kita hitam, begini-begini, tapi kita anak-anak Allah. Amin. Berikan kemuliaan untuk Tuhan. Semua itu terjadi karena Allah atau Yesus dimana itu menjadi mediator antara Allah dan manusia. Yang ketiga, yang terakhir, Bapak Ibu yang Yesus Kristus kasihi,
tugas dari Immanuel itu adalah dia menjadi juru selamat manusia. Saya percaya Bapak Ibu punya cita-cita masuk surga. Amin. Atau ada yang cita-cita masuk neraka? Saya pertama kali pelayanan, saya ketemu dengan satu bapak. Saya tanya, Bapak kapan masuk gereja? Macam saya tidak lihat Bapak masuk gereja kan? Kaca itu bilang begini, anak pendeta, saya masuk gereja itu pada waktu saya dibaptis sama Bapak dan Mama saya gereja waktu saya dibaptis. Itu jadi sekitar 3 bulan waktu dia dibaptis. Sampai dia umur waktu saya ketemu dengan Bapak itu dia usia 67 tahun. Dia tidak masuk gereja. Saya bilang, Bapak kok terlalu takut masuk surga neraka kah? Dia bilang, anak pendeta dengar baik-baik. Dia khotbah saya. Anak pendeta dengar baik-baik. Di akhir hidup manusia itu ada 2 tempat yang menjadi pelabuhan terakhir, yaitu surga dan neraka. Ingat bahwa surga dan neraka ini dijadikan oleh Tuhan dengan maksud yang baik. Kalau kita semua masuk di surga, siapa yang masuk di neraka? Kasihan Tuhan sudah buat neraka capek-capek, baru tidak berfungsi. Kamu basir. Jadi anak pendeta dengan anak pendeta berjemaat orang mau masuk surga sudah. Karena apa? Bapak nanti masuk neraka. Waktu itu Injil Injil masuk di tanah Papua. Waktu itu mereka rayakan 150 tahun. Waktu itu saya tanya Bapak itu, dan 150 tahun Injil masuk di Papua, tapi ada orang Papua yang punya cita-cita masuk neraka. Saya berdoa Bapak Ibu di sini kita bisa masuk surga saja ya. Amin. 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 Pasti. Karena apa? Yesus Immanuel itu sudah hadir untuk menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita supaya kita masuk surga. Tapi ingat, untuk masuk ke surga itu juga tidak sembarang-sembarang. Harus jaga hidup kita, standar gaya hidup kita tuh harus sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Jangan kepala mabuk, pemalas sembahyang, pemalas baca kitab, hidup kacau kiri kanan baru bilang Tuhan tanya siapa yang masuk surga? Angkat jari nomor 1. Padahal orang Kristen kapal selam. Tanggal 31 Desember baru masuk gereja, tanggal 1 dia hilang lagi. Sampai tanggal 31 Desember tahun depan baru dia muncul di gereja lagi. Tidak akan pernah masuk surga. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, juru selamat itu membuat kita pasti tidak binasa. Dia lahir, bahkan dalam perjalanan hidupnya Yesus sampai mati di kayu salib supaya kita tidak boleh binasa. Ingat, di tempat lain orang punya Tuhan. Kalau kita tanya orang Hindu, Tuhan mau ada, dia akan katakan ada. Tanya orang Islam, mereka katakan Tuhan saya ada. Tanya orang apa lagi? Agama apa lagi? Konghucu. Tanya, mereka akan bilang kami punya Tuhan. Tapi tanya orang, kira-kira kamu punya juru selamat kah? Dia bilang terada. Karena juru selamat itu hanya ada di dalam Tuhan Yesus. Hanya ada di dalam Immanuel. Supaya apa? Saya dan Bapak Ibu kita tidak boleh binasa. Jangan seperti Bapak yang tadi saya ceritakan, menjadi orang Kristen tapi punya cita-cita masuk neraka. Tidak boleh. Kita pasti memiliki kehidupan yang kekal. Ketika saya merenungkan bagian ini, kalau kita ada di sana, di tempat yang Tuhan sediakan yang namanya surga itu kekal. Tidak ada waktu di mana kita break, tidak ada waktu di mana kita cuti dan mati. Tidak ada seperti itu. Sepanjang kehidupan kita akan menikmati keindahan surga dan sesuatu yang tidak akan pernah kita bayangkan. Dan itu semua terjadi dan diusahakan oleh pribadi yang namanya Immanuel itu. Sekali lagi, Immanuel itu diberikan
nama kepada Yesus karena ada tanggung jawab yang besar di dalam nama itu. Bukan karena momen, tidak, tapi ada tanggung jawab yang besar. Kiranya Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan dengan momen Natal ini, dan ingatlah bahwa Immanuel di dalam Yesus Kristus memberikan pengharapan yang besar bagi kita semua. Mengapa? Karena Immanuel menyertai hidup manusia selama di dunia ini. Tahun ini kita telah mengalami penyertaan Tuhan. Kita berdoa, kita masuk di tahun 2021 semua dengan penyertaan yang lebih sempurna lagi dari Tuhan. Immanuel menjadi mediator antara Allah dan manusia. Kita sudah tidak ada persoalan lagi dengan Allah. Silakan panggil dia Bapa. Silakan bangun hubungan yang baik dengan dia. Dia tidak akan pernah bilang, kamu masih kurang ajar, jadi terus saja cari saya. Tidak, dia Bapa yang baik, selalu akan memberikan perhatian kepada kita. Tapi kita bersyukur karena Immanuel itu menjadi juru selamat manusia. Kita bisa selamat, kita bisa masuk surga karena tugas dari Immanuel itu. Tuhan sudah buka jalan, sudah sediakan jalan. Mari kita menuju jalan itu. Tuhan Yesus memberkati kita. Ada satu pujian, Immanuel, Immanuel. Immanuel, Immanuel. Ini lagu ya, mungkin jarang dinyanyikan, tetapi mudah saja saya akan sebutkan itu dan Bapak Ibu kita mari menyanyikan itu.
hari ini kami hanya mau katakan terima kasih kepadamu ya Allah kami, karena Engkau menghadirkan Yesus sebagai Immanuel dalam kehidupan kami. Dia hadir dan memiliki tanggung jawab yang sungguh besar bagi kami manusia. Malam hari ini kami akui bahwa jika kami ada sampai saat ini, itu karena Immanuel. Tuhan Yesus, Engkau telah menyertai kami dari bulan Januari sampai dengan Desember 2020 dengan begitu luar biasa kasih Tuhan atas kehidupan kami. Kami juga bersyukur karena hari ini kami manusia tidak lagi bermusuhan dengan Allah. Allah tidak membenci kami lagi, karena Immanuel itu telah menolong kami manusia untuk menyelesaikan dosa-dosa kami. Dan hari ini kami memanggil Engkau Bapa kami, dan hari ini Engkau memanggil kami anak-anak Allah. Kami juga bersyukur karena sesungguhnya kami tidak layak untuk masuk ke dalam kerajaan surga, tetapi kami memiliki Immanuel. Allah telah menghadirkan pribadinya ke tengah-tengah kehidupan kami manusia. Dia telah berkorban supaya kami tidak menjadi korban, tetapi kami memiliki keselamatan di dalam. Terima kasih Yesus. Terima kasih Immanuel. Engkau pribadi yang sangat berguna dalam kehidupan kami. Biarlah di momen Natal ini kami berkomitmen untuk membuka hidup kami. Engkau membentuk hidup kami, dan Engkau penuhi hidup kami dengan pribadi-Mu. Biarlah kami mengalami semua apa yang telah diperjuangkan oleh Immanuel. Terima kasih Tuhan untuk firman malam hari ini. Engkau tenangkan firman dalam kehidupan kami. Engkau sampaikan firman Tuhan secara terbatas. Tetapi ketika kami pulang dari tempat ini, hanya ucapan syukur yang kami bisa sampaikan kepada-Mu, karena Engkau hadir, memberikan pengaruh yang hebat, memberikan pengaruh yang positif dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau memberkati kami semua yang kami sudah mendengar firman Tuhan di malam hari ini. Haleluya. Kita sama-sama percaya katakan amin. Silakan duduk kembali. Tuhan Yesus.